Selanjutnya, ambil ID jurusan dari URL. Ini berfungsi untuk mengambil nilai ID jurusan dari URL parameter. Ini akan digunakan untuk menentukan data jurusan yang ingin dihapus. Terus selanjutnya validasi ID jurusan. Nah, di sini memastikan parameter ID jurusan ada dan tidak kosong. Nah, jika ID jurusan tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan peringatan dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama atau index.php menggunakan JavaScript. Terus selanjutnya ada query untuk menghapus data jurusan berdasarkan ID jurusan. Nah, di sini ada tulisan delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data dari tabel jurusan berdasarkan ID jurusan. Program menggunakan prepared statement untuk mencegah serangan SQL injection. Terus di sini, jika query berhasil dijalankan, maka pesan sukses akan ditampilkan menggunakan JavaScript. Nah, jika gagal, maka akan ditampilkan error. Terus selanjutnya ada kita ke selanjutnya itu query delete disiapkan untuk menghapus data jurusan berdasarkan ID jurusan menggunakan prepared statement. Jika penghapusan berhasil, program menampilkan pesan sukses dan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Jika gagal, pesan error ditampilkan keamanan dalam program. Nah, prepared statement ini digunakan untuk mencegah serangan SQL injection. Nilai ID jurusan debit sebagai parameter query. Terus validasi parameter. Program ini memastikan bahwa parameter ID jurusan tidak kosong sebelum menjalankan query. Nah, kelebihan dari ini yaitu menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection. Terus memberikan pesan umpan balik yang jelas jika proses berhasil atau gagal. Mengambil ID jurusan dari URL sehingga program dapat digunakan untuk berbagai data tanpa hard coding. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mengambil data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa dari database menggunakan query terproteksi atau prepared statement untuk mencegah SQL injection. Nah, terus di sini if ini
Terus di sini, jika data mahasiswa tidak ditemukan, aplikasi mengarahkan menggunakan ke halaman utama. Terus selanjutnya, mengambil data jurusan untuk drop down. Ini bertujuan untuk mengambil semua data jurusan dari tabel jurusan untuk diisi ke drop down pada from. Terus selanjutnya ada ini, update data mahasiswa. Di sini saya menggunakan if. Jika server request method name, maksudnya ini ketika from the submit metode post ini mengambil nilai dari from input name mahasiswa sini. Terus nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Untuk menjalankan query update untuk memperbarui data mahasiswa dengan menggunakan prepared statement untuk keamanan. Ini demi keamanan. Terus jika proses berhasil, ini berhasil. Jika proses berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama untuk mendapatkan pesan sukses. Maksudnya kita disuruh untuk kembali ke indeks untuk mendapatkan untuk mendapatkan kalimat kata sukses. Terus jika gagal, maka kita mendapatkan pesan error. Setelah itu kita ke tambah.php. Nah, selanjutnya ke jurusan.php. Program ini sebuah aplikasi berbasis web untuk menampilkan dan mengelola data jurusan dari sebuah tabel jurusan dalam database. Di sini yang pertama ada panggil header dan file koneksi menggunakan include layout header dan include database.php. File ini berisi header HTML dan elemen tata letak seperti navbar atau judul halaman yang digunakan untuk konsistensi desain di seluruh halaman aplikasi. Database.php ini berisi file koneksi ke dalam database MySQL, memastikan aplikasi dapat mengambil data dari tabel jurusan. Terus selanjutnya ada query untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Fungsi MySQL query ini berfungsi untuk mengambil semua data dari tabel jurusan. Terus
li query ini digunakan untuk menjalankan query tersebut dan menyimpan hasilnya ke variabel result. Terus selanjutnya tombol tambah data jurusan. Nih. Pada tabel ini menampilkan data jurusan dengan 3 kolom utama. Yang pertama, nomor urut, nama jurusan dari tabel jurusannya. Terus aksi ini tombol untuk mengedit atau menghapus data. Terus selanjutnya maksud dari ini yaitu fungsi MySQL fetch mengambil data baris per baris dari hasil query result. Setiap baris data dimasukkan ke dalam tabel HTML kolom nomor. Terus variabel nomor ini digunakan untuk menampilkan nomor urut dimulai dari 1 dan bertambah setiap iterasi. Terus variabel kolom ini berisi nilai dari kolom nama jurusan pada tabel jurusan. Selanjutnya ada aksi. Di dalam aksi itu terdapat 2 tombol, yaitu menghapus dan mengedit. Yang menghapus itu mengarahkan pengguna ke hapus jurusan.php dengan ID jurusan sebagai parameter. Terus terdapat konfirmasi menggunakan onClick atau return untuk mencegah penghapusan tidak disengaja. Selanjutnya ada edit. Di dalam edit itu untuk mengarahkan pengguna ke edit jurusan.php dengan ID jurusan sebagai parameternya. Setelah itu include. Atau penutup ini menambahkan footer ke halaman untuk menyerahkan elemen desain atau script JavaScript tambahan. Ini berfungsi untuk menampilkan data dengan tombol aksi untuk menghapus atau mengedit. Terus memberikan pengalaman pengguna yang mudah dengan tombol tambah data. Terus selanjutnya memanfaatkan struktur modular atau header dan footer untuk menjaga desain yang konsisten di seluruh halaman aplikasi. Setelah itu kita ke tambah jurusan. Dalam tambah jurusan ini, yang pertama ada koneksi ke database. Yang berfungsi untuk membuat koneksi ke database menggunakan fungsi MySQLi connect. Jika koneksi gagal, program akan dihentikan dengan pesan error menggunakan DI. Terus selanjutnya memasukkan header menggunakan include layout yang berfungsi untuk masukkan file header.php yang biasanya berisi elemen desain seperti navbar atau heading yang digunakan secara konsisten di seluruh halaman aplikasi.
Terus selanjutnya ada proses untuk menyimpan data jurusan. Nah, di sini berfungsi untuk mengecek apakah form dikirim menggunakan metode POST. Jika iya, data dari input nama jurusan diambil dan disimpan dalam variabel nama jurusan. Terus yang kedua ada validasi input. Validasi input nih. Yang berfungsi untuk mengecek apakah input nama jurusan kosong. Jika kosong, ditampilkan pesan error berupa alert merah. Selanjutnya, menyimpan data ke database. Sini. Ini berfungsi untuk membuat query SQL menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection menggunakan MySQLi statement bind parem untuk mengganti placeholder dengan nilai variabel nama jurusan. Jika query berhasil, pesan sukses akan ditampilkan menggunakan JavaScript alert dan pengguna diarahkan ke halaman index.php. Nah, jika query gagal, pesan error akan ditampilkan dengan detail dari MySQLi error. Selanjutnya ada from the input data. Ini digunakan untuk mengirimkan data jurusan yang ingin ditambahkan dengan menginput nama jurusan, merupakan bidang teks yang wajib diisi. Terus include layout footer ini berfungsi sebagai menambahkan footer pada halaman, biasanya untuk menyertakan elemen seperti hak cipta atau skrip tambahan. Nah, setelah itu kita ke edit.jurusan.php. Ini dalam edit jurusan ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi ke dalam database MySQL menggunakan MySQL Connect. Jika koneksinya gagal, maka program akan dihentikan dengan menampilkan pesan error. Setelah itu, masukkan header. Ini berfungsi untuk menambahkan elemen desain atau navigasi dari file header.php agar desain halaman konsisten di seluruh aplikasi.
Setelah itu mengambil parameter ID jurusan yang berfungsi untuk mengambil parameter ID jurusan dari URL. Parameter ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi data jurusan yang akan diedit. Terus selanjutnya query SQL untuk mendapatkan data. Maksudnya yaitu untuk mengambil data jurusan dari database berdasarkan ID jurusan menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection. Hasil query disimpan dalam variabel data untuk ditampilkan di from. Setelah itu menyimpan perubahan data dengan mengecek jika from dikirim atau tidaknya. Ini berfungsi untuk mengecek apakah from dikirim melalui metode post. Jika iya, nilai input nama jurusan diambil dan disimpan ke dalam variabel nama jurusan. Terus selanjutnya ada query update dengan prepared statement. Yang berfungsi yang digunakan untuk query update untuk memperbarui data jurusan di database. Parameternya yaitu nama jurusan dan ID jurusan. Disisipkan ke query menggunakan prepared statement untuk keamanan. Jika berhasil, pengguna diberi pesan sukses dalam diarahkan kembali ke halaman utama. Jika gagal, yaitu akan ditampilkan dengan detail kesalahan dari MSQL atau error. Ini from edit data. Menampilkan from untuk mengedit data jurusan. Nilai default dari input diambil dari nama jurusan, hasil query sebelumnya. Setelah itu kita ke menghapus jurusan. Menghapus jurusan ini untuk mengkoneksi apakah data tersebut sudah tersambung, sudah berhasil mengkoneksi dengan database atau tidak. Jika gagal, maka di dalam halaman akan tertulis koneksi gagal atau error. Selanjutnya di sini saya menggunakan query. Terus di dalam query itu berisi select mahasiswa, jurusan, nama jurusan. Terus from mahasiswa. Terus left join jurusan, on mahasiswa, ID jurusan, ID jurusan. Maksudnya select mahasiswa ini
maksudnya itu baris mahasiswa, yang mana di dalam baris mahasiswa itu berisi tentang jurusan dan juga nama jurusan. Terus from mahasiswa, di dalam kolom mahasiswa ini berisi left join jurusan, yang mana di dalam left jurusan itu berisi tentang ID jurusan, terus selanjutnya result MySQL. Terus setelah menjelaskan tentang left join on mahasiswa ini, lalu saya eksekusi query tersebut menggunakan fungsi MySQL query, dieksekusi di sini. Nah, selanjutnya tampilan data di halaman web. Saya membuat elemen HTML untuk menampilkan data dalam tabel, yaitu tombol data mahasiswa. Untuk menambahkan data baru, kolom tabel mencangkup nomor, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, jurusan, dan juga aksi. Data diisi menggunakan perulangan while. Menggunakan perulangan while. Dengan fungsi MySQL fact untuk membaca hasil query baris demi baris. Terus selanjutnya fitur aksi pada data. Pada kolom aksi di sini diarahkan ke halaman hapus.php untuk menghapus data berdasarkan ID mahasiswa. Sebelum menghapus, ada konfirmasi menggunakan onClick. Terus yang kedua diarahkan ke halaman edit.php untuk memperbarui data mahasiswa. Terus selanjutnya ada footer halaman. Ini yang terakhir ada footer halaman yang berfungsi untuk menutup desain halaman. Nah, program mahasiswa.php ini berfungsi untuk menampilkan data mahasiswa dengan nama jurusan, memberikan fitur CRUD sederhana, dan mempermudah pengelolaan data melalui tampilan antar ke web. Terus berhubung di sini sudah dijelaskan tentang hapus, selanjutnya kita ke hapus.php. Nah, yang mana di dalam hapus.php ini, yang pertama saya menggunakan include database.php yang berfungsi untuk memanggil file koneksi database, memanggil file yang telah koneksi pada database. Terus selanjutnya kita akan mengecek apakah parameter ID mahasiswa ada di URL. Nah, di sini saya menggunakan if. Jika set ID mahasiswa
Terus ini ada untuk mengambil ID mahasiswa dari URL. Terus selanjutnya query untuk menghapus data mahasiswa. Di sini saya menggunakan query yaitu untuk mendelete from mahasiswa menggunakan var. Terus selanjutnya di sini menggunakan if lagi. Dieksekusi menggunakan if MySQLi query dieksekusi. Apa yang dieksekusi? Yang dieksekusi yaitu koneksi dan query. Nah, echo, data berhasil dihapus. Echo gagal menghapus data. Ketika gagal menghapus data, maka muncul tulisan MySQLi error. Terus selanjutnya kita ke edit.php. Nih. Setelah itu kita ke edit.php. Di dalam edit.php ini yang pertama ada koneksi ke database. Saya menggunakan host. Host ini untuk mengecek apakah untuk menyambungkan untuk mengecek di localhost. Terus user ini menggunakan root. Pass ini password, db ini nama database-nya yaitu data mahasiswa. Nah, terus menggunakan koneksi MySQLi connect host user pass db, yang mana dalam koneksi data ini bertujuan untuk menghubungkan aplikasi dengan database bernama data mahasiswa. Jika koneksi gagal, aplikasi akan menghentikan proses dan menampilkan pesan error menggunakan MySQLi ini. Nah, selanjutnya ada include header. Ini ada include header. Bagian ini include layout header.php untuk memanggil header digunakan untuk menyatakan file header agar aplikasi memiliki desain atau struktur yang konsisten di setiap halaman. Terus selanjutnya mengambil parameter di ID mahasiswa. Untuk mengambil ID mahasiswa, saya menggunakan ID sama dengan get. Terus if empty. Jika ID tidak ditemukan, jika ID tidak ditemukan, aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan dan mengarahkan kembali ke halaman utama. Maksudnya halaman utama yaitu pada halaman indeks. Nah, terus selanjutnya ada mengambil data mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurutwa Yuni. NIM 2302310033. Saya dari kelas Informatika A angkatan 23. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kerja
mempresentasikan laporan praktikum web pada modul ke-7 dan ke-8. Yang mana disuruh membuat CRUD jurusan dan juga CRUD mahasiswa. Yang pertama di sini ada indeks. Di dalam indeks yang pertama itu menyertakan header. Nah, layout header ini untuk memanggil header. Terus yang berfungsi untuk menyertakan bagian atas halaman seperti logo, navbar, atau elemen HTML umum lainnya yang ada di bagian header halaman web. Dengan menggunakan include, kita bisa memisahkan kode yang sering digunakan untuk memudahkan pemeliharaan dan perubahan. Nah, terus yang kedua ada containment. Sini containment. Yang mana dalam containment ini saya menggunakan div class container yang berfungsi untuk semua konten utama dari halaman ini dibungkus dalam elemen ini, div class container. Yang mana div class container itu adalah kelas dari framework Bootstrap yang membuat tata letak responsif dan memberikan jarak otomatis di sekeliling konten. Nah, terus selanjutnya pemberitahuan selamat datang. Selanjutnya pemberitahuan selamat datang. Yang mana selamat datang strong mahasiswa informatika A. Nah, dalam kelas main ini saya berfungsi untuk menampilkan sebuah alert box dengan kelas Bootstrap alert warning yang memberikan peringatan atau informasi dengan latar kuning. Nah, terus setelah itu pesan dalam alert berisi ucapan selamat datang untuk mahasiswa informatika A. Yang mana tombol close berfungsi memungkinkan pengguna menutup pesan ini. Terus selanjutnya ada daftar data jurusan. Nah, ini. Bagian ini membuat list grup yang berisi item dengan nama data jurusan. Nah, dalam item list terdapat sebuah lingkaran kecil yang menunjukkan jumlah data jurusan yang dalam hal ini adalah 14. Nih. Kelas batch text memberi warna latar biru pada batch dan rounded fill membuatnya berbentuk bulat panjang. Terus setelah itu menampilkan kartu jurusan. Yang berfungsi untuk menampilkan dua buah kartu yang masing-masing berisi informasi tentang jurusan yang berbeda. Jurusan Sistem Informasi dengan jumlah 6. Sistem Informasi dengan jumlah 6
jurusan informatika dengan jumlah 6 juga. 6. Terus masing-masing kartu menggunakan class card dari Bootstrap dengan konten yang ditampilkan di tengah menggunakan text counter. Nah, setelah itu program ini adalah halaman utama. Indeks ini adalah program halaman utama yang menampilkan informasi tentang jurusan di sebuah website dengan menggunakan Bootstrap untuk membuat antarmuka yang responsif dan mudah digunakan. Program ini memisahkan konten menjadi bagian-bagian yang terorganisir seperti alert untuk pemberitahuan, list group untuk data jurusan, dan kartu untuk menampilkan informasi jurusan secara visual. Nah, setelah indeks, kita ke database.php. Di dalam database.php, saya menggunakan host, yaitu untuk menampilkan nama host database-nya atau menampilkan localhost-nya. Terus yang kedua ada user, ini menggunakan root untuk memanggil username database. Terus pass ini adalah password, yaitu untuk memanggil password database jika ada passwordnya. Terus selanjutnya ada DB. DB ini data mahasiswa atau bisa dibilang dengan nama database-nya. Karena di sini nama database punya saya adalah data mahasiswa, maka di sini ditulis dengan data mahasiswa. Terus yang kedua, membuat koneksi. Membuat koneksi, saya menggunakan MySQLi connect yang di dalamnya itu berisi host, user, pass, dan DB. Nah, selanjutnya ada cek koneksi. Di dalam cek koneksi, saya menggunakan if. Jika koneksi tersebut tidak ada atau tidak muncul, maka koneksi tersebut gagal atau muncul tulisan gagal atau connect error. Oke, setelah database.php, kita langsung ke mahasiswa.php. Di sini saya menggunakan include layout header .php untuk yang berfungsi untuk memanggil header. Terus yang kedua ada include database.php yang berfungsi untuk memanggil file koneksi untuk memanggil file yang telah koneksi dengan database-nya. Nah, terus selanjutnya query untuk mengambil data mahasiswa beserta nama jurusan.